Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amdani dari Prodi D3 Teknik Pertambangan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum yang berjudul mengukur jarak dan beda tinggi dengan menggunakan alat leveling. Hari dan tanggalnya yaitu hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan waktu 13.40 sampai 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Cuaca cerah, lokasinya di depan Aula FMIPA. Anggota kelompoknya yang pertama Adrian Pratama Putra, yang kedua Anissa Amdani, yang ketiga Faisal Arfa Habibi, yang keempat Dinda Dwi Putri, yang kelima Fauzan Rashid Galeri, dan yang keenam Faizzi Umar. Adapun tujuan dilakukan praktikum ini, yang pertama mahasiswa terampil dalam mengukur jarak dan beda tinggi dengan leveling, yang kedua mahasiswa terampil menentukan jarak dan beda tinggi posisi dari suatu baris yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Dan yang ketiga, mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Dasar teorinya, cara melakukan pengukuran jarak. Pertama-tama, dua orang dalam satu kelompok menentukan titik A dan B sejauh yang diinginkan, kemudian diberi tanda yang tidak mudah hilang atau terhapus oleh apapun, misal yalon, penukur, dan sebagainya. Setelah itu, titik 0 dari meteran itu diletakkan atau diimpitkan di titik A. Meteran ditarik dan direntangkan. Usahakan meteran tidak terhalang apapun dan datar sampai ke titik B, sehingga dapat diketahui beberapa jarak titik A dan titik B tersebut. Ditulis dengan rumus D sama dengan BA dikurang BB dikali 100, di mana D sama dengan jarak, BA sama dengan benang atas, BB sama dengan benang bawah. Cara mengukur beda tinggi. Cara untuk mengukur beda tinggi antara titik BM ke A. Bila leveling telah memenuhi syarat, maka leveling diletakkan di tengah-tengah titik BM dan A. Setelah itu, leveling dihadapkan ke titik BM dan kita tembak atau baca BA, BT, dan BB-nya. Kemudian dinamakan bacaan belakang. Selanjutnya, pesawat diputar searah jarum jam diarahkan ke titik A, sehingga didapatkan bacaan BA, BT, dan BB dan dinamakan bacaan muka. Atau secara umum dikatakan bahwa untuk mencari beda tinggi antara dua titik adalah pembacaan benang tengah belakang dikurangi dengan pembacaan benang tengah muka. Atau dapat ditulis dengan rumus sudut H sama dengan benang tengah belakang dikurang benang tengah muka, di mana sudut H beda tinggi. Dalam pengukuran seringkali terjadi kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengukuran. Kesalahan ada 3 macam, yaitu kesalahan akibat faktor alat, kesalahan akibat faktor manusia, dan kesalahan akibat faktor alam. Untuk menetapkan apakah hasil pengukuran ini dapat dipakai atau tidak, maka diberi suatu nilai toleransi kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama yaitu kesalahan besar, toleransi, maka hasil pengukurannya ditolak. 2. Kesalahan kecil, maka hasil pengukurannya diterima. Kesalahan yang diizinkan dirumuskan sebagai S sama dengan C akar L mm, di mana S sama dengan kesalahan dalam mm, C konstanta yang terganggu dari tingkat pengukuran, dan L jarak pengukuran dalam kilometer. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yalon, pita ukur, penukur, leveling, kompas, rompi, helm safety, bak ukur, dan tripod. Adapun keselamatan kerjanya, mahasiswa memakai sepatu, pastikan jumlah alat yang dipinjam, hindari kehilangan alat, pakai helm untuk keamanan kepala, gunakan rompi untuk identitas Anda di lapangan. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan, buat bona alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar, pergi ke lokasi praktek. Yang kedua, menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. Tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan dibidik. Dirikan pesawat di tengah-tengah areal lokasi pengukuran. Lakukan penyetelan alat sampai didapati kedataran. Didirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. Arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca BA, BT, dan BB dan sudut horizontalnya. Pindahkan bak ukur ke titik P2. Arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. Data praktikum yang kami peroleh, titik A sama dengan BA 1,22 meter, BT 1,425 meter, BB 1,07 meter, dengan BTM 1,0 meter. Titik 2, BA 1,445 meter, BT 1,395 meter, BB 1,345 meter, dengan BTB 1,468 meter. Selanjutnya analisis dan pengolahan data. Yang pertama, beda tinggi sama dengan BTB dikurang BTM
1,468 meter dikurang 1,0 meter, hasilnya 0,468 meter. Jangan dijadikan desimal 46,8 desimal. Beda tinggi 1 ke 2 sama dengan BT1 dikurang BT2. 1,425 dikurang 1,395 sama dengan 0,03 meter. Jadikan desimal, jadinya 3 desimal. Yang kedua, jarak optis. BA dikurang BB dikali 100. Titik 1, 1,22 dikurang 1,07 dikali 100, hasilnya 15. Titik 2, 1,445 dikurang 1,345 dikali 100, hasilnya 10. Dan yang ketiga, tinggi titik 1 ke H1 sama dengan tinggi titik 1 ditambah beda titik dari 1 ke 2 sama dengan 1,22 meter ditambah 0,03 meter, hasilnya 1,25 meter. Yang kedua, jarak optis. BA dikurang BB dikali 100. Titik 1, 1,22 dikurang 1,07 dikali 100, hasilnya 15. Titik 2, 1,445 dikurang 1,345 dikali 100, hasilnya 10. Dan yang ketiga, tinggi titik 1 ke H1 sama dengan tinggi titik 1 ditambah beda titik dari 1 ke 2 sama dengan 1,22 meter ditambah 0,03 meter, hasilnya 1,25 meter. Adapun kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Leveling merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Ada 3 macam kesalahan dalam pengukuran leveling, yaitu kesalahan akibat faktor alat, kesalahan akibat manusia, dan kesalahan akibat faktor alam. Bak ukur didirikan setegak mungkin. Sebelum melakukan pengukuran atau menembak target, leveling harus dicentering terlebih dahulu. Yang kedua, saran. Selalu mengutamakan keselamatan, wajib mengenakan safety saat kegiatan praktikum sedang berlangsung, harus bersikap cermat, hati-hati, dan juga teliti, dan bak ukur harus didirikan setegak mungkin. Adapun hasil kerjanya seperti ini. Dan yang terakhir adalah dokumentasi seperti ini. Ini adalah saya dan anggota kelompok saya yang sedang praktikum di depan aula FMIPA. Baiklah, sampai di sinilah presentasi saya tentang laporan praktikum survei pemetaan yang ke-7 ini. Kalau ada kesalahan kata dan kesalahan materi, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.